Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Firka dengan NIM A1121033 dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Universitas Tadulako. Dosen pengampu mata kuliah pengantar pendidikan, Ibu Rafika SPD MPD. Baik, saya akan memaparkan materi yang telah saya buat dalam bentuk PPT. Materinya yaitu pendidikan seumur hidup. A. Pengertian pendidikan seumur hidup. Pendidikan seumur hidup adalah sebuah sistem konsep-konsep pendidikan yang menerangkan keseluruhan peristiwa-peristiwa kegiatan belajar mengajar yang berlangsung dalam keseluruhan kehidupan manusia. Konsep pendidikan seumur hidup sangat erat kaitannya dengan pemahaman dengan waktu berlangsungnya pendidikan dan dapat dibuktikan dalam pengertian, dalam sikap, perilaku, dan dalam penerapan, terutama bagi para pendidik di negeri kita ini. Lahirnya konsep pendidikan seumur hidup adalah bagian dari keprihatinan pada dunia pendidikan yang ada karena masih banyak masyarakat yang tidak bisa menikmati pendidikan di dunia formal. Di luar sana masih banyak anak-anak jalanan yang ingin menikmati pendidikan formal. Kemudian bagian B, konsep dasar seumur hidup. Dalam pendidikan seumur hidup dikenal 4 macam konsep kunci, yaitu: yang pertama, konsep pendidikan seumur hidup itu sendiri. Sebagaimana suatu konsep, maka pendidikan seumur hidup diartikan sebagaimana tujuan atau ide formal untuk pengorganisasian dan pengstrukturan pengalaman hal ini berarti pendidikan meliputi berbagai usia mulai dari anak usia dini sampai lansia. Yang kedua, konsep belajar seumur hidup. Konsep belajar seumur hidup adalah respon terhadap keinginan yang didasar untuk belajar dan angan-angan menyediakan kondisi-kondisi yang membantu untuk belajar. Yang ketiga, konsep belajar seumur hidup. Belajar seumur hidup diartikan bahwa seseorang menyadari bahwa dirinya adalah pelajar seumur hidup. Melihat dari sisi belajar adalah cara untuk memecahkan atau mengatasi problema pendidikan seumur hidup, kaitannya pada penyediaan sistem formal yang bertujuan untuk membantu perkembangan orang-orang secara sadar dan sistematik merespon untuk beradaptasi dengan lingkungan mereka seumur hidup. Yang keempat, kurikulum yang membantu pendidikan seumur hidup. Kurikulum di sini benar-benar dirancang untuk menghasilkan pendidikan seumur hidup. Cara mengajarnya juga berdasarkan prinsip konsep pendidikan seumur hidup. Menjadi pelajar seumur hidup dan belajar seumur hidup adalah hasil dari yang diharapkan, dan kurikulum adalah jalan yang lalui untuk mencapai tujuan. Kemudian bagian C, implikasi konsep pendidikan seumur hidup. Yang pertama, pendidikan baca tulis fungsional. Realitas baca tulis fungsional memuat dua hal, yaitu memberikan kecakapan membaca, menulis, menghitung yang fungsional bagi anak didik, menyediakan bahan bacaan yang diperlukan untuk mengembangkan lebih lanjut kecakapan yang telah dimiliki. Yang kedua, pendidikan vokasional. Pendidikan vokasional adalah program pendidikan luar sekolah bagi anak di luar batas usia. Yang ketiga, pendidikan profesional. Pendidikan dalam upaya mencetak golongan profesional yang mampu meliputi berbagai kemajuan dan perubahan. Yang keempat, pendidikan ke arah perubahan dan pembangunan. Pendidikan bagi anggota masyarakat dari berbagai golongan usia agar mereka mampu mengikuti perubahan sosial dan pembangunan. Yang kelima, pendidikan kewarganegaraan dan kedewasaan politik. Pendidikan dalam upaya penguasaan pendidik kewarganegaraan dan kedewasaan politik bagi setiap warga negara. Kemudian bagian D, pentingnya pendidikan seumur hidup. Hal yang mendasari pendidikan seumur hidup. Yang pertama, pertimbangan ekonomi. Masih banyak masyarakat yang berada di bawah garis kemiskinan. Yang kedua, keadilan. Tuntunan akan adanya persamaan dan kesempatan yang sama untuk memperoleh pendidikan. Yang ketiga, faktor peranan keluarga. Yang keempat,
faktor perubahan peranan sosial. Yang kelima, perubahan teknologi. Yang keenam, faktor-faktor vokasional. Yang ketujuh, kebutuhan-kebutuhan orang dewasa. Dan yang kedelapan, kebutuhan awal anak-anak. Kemudian bagian C, strategi pendidikan seumur hidup. Adapun strategi dalam rangka pendidikan seumur hidup sebagai inventarisir Prof. Sulaiman Jof meliputi hal-hal berikut. Yang pertama, konsep-konsep kunci pendidikan seumur hidup. Yang kedua, konsep pendidikan seumur hidup itu sendiri. Sebagaimana suatu konsep, maka pendidikan seumur hidup diartikan sebagai tujuan atau ide formal untuk perorganisasian dan penstrukturan pengalaman-pengalaman pendidikan. Dan yang ketiga, konsep belajar seumur hidup. Dalam pendidikan seumur hidup berarti pelajar belajar karena respon terhadap keinginan yang didasari untuk belajar, dan angan-angan pendidikan menyediakan kondisi yang membantu belajar. Kemudian materi yang kedua, hubungan sekolah dan masyarakat. Pengertian hubungan sekolah dan masyarakat. Hubungan sekolah dan masyarakat adalah suatu proses komunikasi antar sekolah dan masyarakat untuk meningkatkan pengertian masyarakat tentang kebutuhan serta kegiatan pendidikan, menurang minat dan kerjasama untuk masyarakat dalam meningkatkan dan pengembangan sekolah. Hubungan sekolah dan masyarakat merupakan fungsi yang sangat penting dalam pengelolaan pendidikan karena suatu keberhasilan lembaga pendidikan juga berfungsi untuk tidaknya humas pendidikan. Sekolah berada di tengah-tengah masyarakat yang menjadi tumpuan masyarakat untuk kemajuan mereka. Kemudian bagian B, tujuan hubungan sekolah dan masyarakat. Tujuan humas pada dasarnya untuk membangun hubungan dengan masyarakat dengan menyelaraskan kepentingan sekolah dan kepentingan masyarakat. Menurut L. Hagman Depdiknas 2007 menyebutkan bahwa tujuan humas adalah untuk memperoleh bantuan dari orang tua, murid, dan masyarakat. Bantuan yang dimaksud bukan sekedar uang, tetapi dapat terbentuk semua dukungan atau sumbangan yang bertujuan membantu dalam pengembangan sekolah. B. Untuk memajukan program pendidikan. Humas yang berfungsi sebagai jembatan kerja sama antara sekolah dengan masyarakat, sehingga keduanya dapat bersama-sama saling bahu-membahu dalam upaya memajukan kualitas 18 pendidikan. Kemudian yang C, untuk mengembangkan kebersamaan dan kerja sama yang erat, sehingga persamaan dan nilai-nilai dapat dilakukan secara bersama dan dalam waktu yang tepat. Kemudian bagian C, manfaat. Manfaat dari hubungan sekolah dengan masyarakat adalah menambah atau meningkatkan simpati masyarakat secara sadar atau sukarela yang dapat meningkatkan harga diri sekolah serta dukungan terhadap sekolah, terhadap spiritual dan materi atau finansial. Hal ini akan tampak sebagai berikut. Yang pertama, adanya saling pengertian antar sekolah dengan pihak luar. Yang kedua, adanya kegiatan yang membantu karena mengetahui manfaat, arti, dan pentingnya peranan masing-masing. Yang ketiga, adanya kerjasama yang erat dengan masing-masing pihak dan merasa ikut bertanggung jawab atas kesuksesan usaha pihak lain. D. Fungsi pokok sekolah dengan masyarakat adalah menarik simpati masyarakat umumnya serta publik khususnya sehingga dapat meningkatkan relasi serta animo pada sekolah tersebut. Adapun fungsi hubungan sekolah dengan masyarakat yaitu yang pertama, mengatur hubungan sekolah dengan orang tua. Yang kedua, memelihara hubungan baik dengan komite sekolah. Yang ketiga, memelihara dan mengembangkan hubungan sekolah dengan lembaga-lembaga pemerintah, swasta, dan organisasi nasional. Kemudian yang keempat, memberi pengertian kepada masyarakat tentang fungsi sekolah melalui bermacam-macam teknik komunikasi, majalah, surat kabar, dan mendatangkan sumber. Kemudian yang E, teknik. Berikut ini ada beberapa teknik yang dapat dipertimbangkan sebagai salah satu media dalam melaksanakan hubungan sekolah dengan masyarakat yang umumnya dan
memungkinkan untuk dilaksanakan di sekolah, yaitu yang pertama, siaran radio, yaitu sebagai siaran penyebaran informasi memiliki keunggulan dan luasnya wilayah penyebaran informasi yang dijangkau dalam waktu bersamaan. Yang kedua, TV, khususnya siaran lokal, mempunyai keunggulan karena luasnya wilayah yang dapat dijangkau oleh siaran dan mampu menjangkau semua wilayah pedalaman atau perdesaan serta cukup menarik. Yang ketiga, stiker atau kalender yang berisikan pesan-pesan singkat tentang sekolah dan poster-poster menarik dan lucu merupakan media yang sangat efektif untuk digunakan sebagai media penyebar informasi. Lanjut materi yang ketiga, menganalisis pendidikan dan pembangunan. A. Pengertian pendidikan dan pembangunan. Pendidikan merupakan usaha ke dalam diri manusia, sedangkan pembangunan merupakan usaha luar dari diri manusia. Pendidikan menghasilkan sumber daya tenaga yang menunjang bangunan dan hasil pembangunan dapat menunjang pendidikan, pembinaan, penyediaan, dan seterusnya. B. Sumbangan pendidikan pada pembangunan. Sumbangan pendidikan terhadap pembangunan dapat dilihat pada beberapa segi 6 sebuah. Yang pertama, segi sasaran, yang kedua, segi lingkungan, yang ketiga, segi jenjang pendidikan, 4, segi pembidangan kerja atau sektor kehidupan. C. Pembangunan sistem pendidikan nasional. Pada bagian ini akan dikemukakan dua hal, yaitu yang pertama, mengapa batang pendidikan harus dibangun. Sistem pendidikan perlu dibangun agar dapat memenuhi kebutuhan manusia. Manusia hanya mengejar kesempurnaan, tapi tidak pernah akan menyatu dengan kesempurnaan itu sendiri. Jadi, masuk jika sistem pendidikan yang merupakan sarana bagi manusia untuk mengantarkan dirinya menuju untuk kesempurnaan itu juga perlu disempurnakan. Yang kedua, wujud pembangunan sistem pendidikan. Secara makro, sistem pendidikan termaksud banyak aspek yang satu sama lain bertalian erat, yaitu yang pertama, aspek fisiologis, yang kedua, aspek yuridis atau perundang-undangan, yang ketiga, struktur, yang keempat, kurikulum yang meliputi materi, metodologi, pendekatan, dan orientasi. Selanjutnya, materi menjelaskan mazhab-mazhab pendidikan. A. Aliran klasik, gerakan baru dalam pendidikan. Aliran-aliran klasik yang dimaksud adalah aliran empirisme, nativisme, naturalisme, dan konvergensi. Sampai saat ini aliran-aliran tersebut masih sering digunakan, walaupun dengan pengembangan yang sesuai dengan perkembangan zaman. Yang pertama, aliran klasik dalam pendidikan dan pengaruhnya terhadap pemikiran pendidikan di Indonesia. Yang pertama, aliran empirisme, yang kedua, aliran nativisme, yang ketiga, aliran naturalisme, dan yang keempat, aliran konferensi. 2. Gerakan baru pendidikan dan pengaruhnya terhadap pelaksanaan di Indonesia. Yang pertama, pengajaran alam sekitar. Yang kedua, pengajaran pusat perhatian. Yang ketiga, sekolah kerja. Dan yang keempat, pengajaran proyek. B. Aliran pokok pendidikan di Indonesia. Gagasan dalam pelaksanaan pendidikan selalu dinamis sesuai dengan dinamika manusia dan masyarakat. Sejak dulu, kini maupun di masa depan, pendidikan itu selalu mengalami perkembangan sosial budaya dan perkembangan iptek. Pemikiran-pemikiran yang membawa pembaruan pendidikan disebut aliran-aliran pendidikan. Yang pertama, Perguruan Kebangsaan Taman Siswa. Didirikan oleh Ki Hajar Dewantara pada tanggal 3 Juli 1932 di Yogyakarta. Taman Siswa telah meliputi semua jenjang persekolahan dari pendidikan prasekolah, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Selanjutnya, asas dan tujuan Taman Siswa. Terdapat 5 asas dalam Perguruan Kebangsaan Taman Siswa yang disebut Asas 1000
1992 adalah sebagai berikut. Yang pertama, setiap orang mempunyai hak mengatur dirinya sendiri dengan mengingat terbitnya persatuan dalam peri kehidupan umum. Dari asas yang pertama ini jelas bahwa tujuan yang hendak dicapai oleh taman siswa adalah kehidupan yang tertib dan damai, tata dan tentram, order on trade. Dan yang kedua, mengajarkan harus memberi pengetahuan yang berfaedah yang dalam arti lahir dan batin dan dapat memerdekakan diri. Siswa jangan selalu dicekoki atau disuruh menerima buah pikiran saja, melainkan para siswa hendaknya dibiasakan mencari atau menemukan sendiri berbagai nilai pengetahuan dan keterampilan dengan menggunakan pikiran dan kemampuannya sendiri. Yang ketiga, pengajaran harus berdasar pada kebudayaan dan kebangsaan sendiri. Dan keempat, pengajaran harus tersebar luas sampai dapat menjangkau kepada seluruh rakyat. Yang kelima, untuk mengajar kemerdekaan hidup yang sepenuhnya, lahir maupun batin, hendaknya diusahakan dengan kekuatan sendiri dan menolak bantuan apapun dari siapapun yang mengikat, baik ikat lahir maupun batin. Selanjutnya, 2. Ruang Pendidik INS Kayu Tanam. Ruang Pendidik INS Indonesia Netherlands School didirikan oleh Muhammad Syafi'i pada tanggal 31 Oktober 1926 di Kayu Tanam, 9, Sumatera Barat. Pada tahun 1952, dengan hanya ada 30 orang siswa, INS menjadikan percetakan Sri Dharma yang menertibkan majalah bulanan Sendi dengan sasaran khayal adalah anak-anak. Asas-asas ruang pendidikan. Yang pertama, berpikir logis dan rasional. Yang kedua, keaktifan dan kegiatan. Yang ketiga, pendidikan masyarakat. Dan 4, memperhatikan pembawaan anak. Yang kelima, menentang intelektualisme. Selanjutnya, materi menganalisis permasalahan pendidikan. A. Pengertian permasalahan pendidikan. Kualitas pendidikan di Indonesia saat ini sangat memprihatinkan. Ini buktikan antara lain dengan data UNESCO tahun 2000 tentang peringkat Indeks Pengembangan Manusia, Human Development Index, yaitu komposisi dari peringkat kecapaian pendidikan, kesehatan, dan penghasilan per kepala yang menunjukkan bahwa indeks pengembalian manusia Indonesia makin menurun. Di antaranya 174 negara di dunia, Indonesia menempati urutan ke-102, 1996, ke-99, 1997, ke-105, 1998, dan ke-109, 1999. Adapun penyebab rendahnya mutu pendidikan di Indonesia antara lain adalah masalah efektivitas, efisiensi, dan standarisasi pengajaran. Hal tersebut masih menjadi masalah pendidikan di Indonesia pada umumnya. Adapun permasalahan khusus dalam dunia pendidikan yaitu yang pertama, rendahnya sarana fisik, dan yang kedua, rendahnya kualitas guru, yang ketiga, rendahnya kesejahteraan guru, yang keempat, rendahnya prestasi siswa, yang kelima, rendahnya kesempatan pemerataan pendidikan, yang keenam, rendahnya relevansi pendidikan dengan kebutuhan, yang ketujuh, mahalnya biaya pendidikan. Selanjutnya bagian B. Ciri-ciri pendidikan di Indonesia. Cara melaksanakan pendidikan di Indonesia sudah tentu tidak terlepas dari tujuan pendidikan di Indonesia. Sebab pendidikan di Indonesia yang dimaksud di sini ialah pendidikan yang dilakukan di bumi Indonesia untuk kepentingan bangsa Indonesia. Aspek kebutuhan sudah dikembangkan dengan banyak cara seperti melalui pendidikan agama di sekolah maupun di perguruan tinggi, melalui ceramah-ceramah agama di masyarakat, melalui kehidupan beragama di asrama-asrama, lewat mimbar-mimbar agama dan ketuhanan di televisi, melalui radio, surat kabar, dan sebagainya. Bahan-bahan yang diserap melalui media itu akan berintegrasi dalam rohani para siswa ataupun mahasiswa.
C. Kualitas pendidikan di Indonesia. Seperti yang telah kita ketahui, kualitas pendidikan di Indonesia semakin memburuk. Hal ini terbukti dari kualitas guru, sarana belajar, dan murid-muridnya. Guru-guru tentunya punya harapan terpendam yang tidak dapat mereka sampaikan kepada siswanya. Memang, guru-guru saat ini kurang kompeten. Banyak orang yang menjadi guru karena tidak diterima di jurusan lain atau kekurangan dana. Kecuali guru-guru lama yang sudah lama mendedikasikan dirinya menjadi guru. Selain berpengalaman mengajar murid, mereka memiliki pengalaman yang dalam mengenai pelajaran yang mereka ajarkan. Mengajar murid, mereka memiliki pengalaman yang dalam mengenai pelajaran yang mereka ajarkan. Belum lagi masalah gaji guru. Jika fenomena ini dibiarkan berlanjut, tidak lama lagi pendidikan di Indonesia akan hancur mengingat banyak guru-guru berpengalaman yang pensiun. Selanjutnya, materi menjelaskan sistem pendidikan nasional. A. Pengertian sistem pendidikan nasional. Pendidikan nasional adalah pendidikan yang berdasarkan pendidikan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia dan tanggapan terhadap tuntunan perubahan zaman. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 31 ayat 1 bahwa setiap warga berhak mendapatkan pendidikan. Pasal 31 ayat 2 bahwa setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Sistem pendidikan nasional adalah satu kesatuan yang utuh dan menyeluruh yang saling bertautan dan berhubungan dalam suatu sistem untuk mencapai tujuan pendidikan nasional secara umum. Kemudian bagian B, tujuan sistem pendidikan. Salah satu tujuan utama dari pendidikan adalah mengembangkan potensi dan mencerdaskan individu dengan lebih baik. Dengan tujuan ini diharapkan mereka memiliki pendidikan dengan baik dan dapat memiliki kreativitas, pengetahuan, kepribadian, mandiri, dan menjadi yang bertanggung jawab. C. Fungsi sistem pendidikan. Pendidikan juga memiliki fungsi diantaranya adalah mengembangkan kemampuan, membentuk watak, kepribadian agar peserta didik dapat menjadi pribadi yang lebih baik. Lembaga pendidikan memiliki fungsi yaitu: yang pertama, untuk mempersiapkan keseluruhan masyarakat dapat mandiri dalam mencari nafkahnya sendiri. Yang kedua, membangun serta mengembangkan minat dan bakat individu dengan kepuasan pribadi dan kepentingan umum. Yang ketiga, membantu melestarikan kebudayaan masyarakat. Yang keempat, menanamkan keterampilan yang dibutuhkan dalam keikutsertaan berdemokrasi. Dan yang terakhir, yang kelima, menjadi sumber-sumber inovasi sosial di masyarakat. Sekian dan terima kasih. Baik, itulah materi yang telah saya paparkan. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.